Anda tidak perlu tahu banyak tentang hal ini, kecuali jika Anda ingin terhindar dari serangan stroke. Simak penjelasan Kak Ika berikut ya. Jangan di-skip, siapa tahu ini berguna buat Anda, dan silakan bagikan jika Anda rasa ini perlu juga untuk diketahui orang lain. Faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan stroke bisa digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah diantaranya yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah faktor resiko utama stroke. Pengendalian tekanan darah melalui gaya hidup sehat atau obat-obatan dapat membantu mengurangi stroke. Yang kedua, merokok. Merokok dan paparan asap rokok meningkatkan risiko stroke karena merusak pembuluh darah. Yang ketiga, diabetes. Penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stroke, terutama jika tidak terkendali dengan baik. Yang keempat, kolesterol tinggi. Kadar kolesterol LDL tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik di arteri yang dapat menyebabkan stroke. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Dan obesitas ini dapat meningkatkan resiko stroke, terutama jika disertai dengan kebiasaan makan yang tidak sehat. Yang keenam, aktivitas fisik yang kurang. Kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang kurang aktif dapat meningkatkan resiko stroke. Ketujuh, konsumsi alkohol berlebihan. Minum alkohol berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan darah dan resiko stroke. Faktor resiko yang tidak dapat diubah diantaranya adalah yang pertama, usia. Risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Stroke dapat terjadi pada orang dari segala usia, tetapi risiko lebih tinggi pada usia lanjut. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita memiliki risiko stroke yang lebih tinggi pada usia tua, tetapi pada usia muda risikonya hampir setara dengan pria. Yang ketiga, riwayat keluarga. Jika ada riwayat stroke dalam keluarga, risiko Anda mungkin akan lebih tinggi. Yang keempat, ras dan etnis. Beberapa kelompok etnis memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena serangan stroke, seperti Afrika, Amerika, Hispanik, dan juga Asia Amerika. Yang kelima, adanya riwayat stroke sebelumnya. Jika Anda pernah mengalami stroke atau serangan iskemik sementara, risiko stroke berulang dapat meningkat. Penting untuk mengidentifikasi faktor risiko yang Anda miliki dan mengambil tindakan pencegahan seperti mengubah gaya hidup dan mengendalikan kondisi medis untuk mengurangi risiko stroke. Kalau Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar penyakit stroke, silakan tulis di komen atau bisa juga DM saya. Saya akan berikan info detail serta penjelasan dan solusi terbaik bersama dokter-dokter yang ada di tim kami tentang produk nutrisi yang bisa membantu mencegah stroke dan pemulihan dari penyakit stroke. Salam sehat dan bahagia selalu.